Kapolri bersama dengan rombongan dari Dokes akan melaksanakan pengecekan terhadap tanah yang sudah dibakar oleh Kabupaten Blora. Mudah-mudahan rumah sakit Bayangkara nantinya akan segera dibangun di wilayah Blora sehingga bisa memberikan kontribusi bagi upaya menjamin dan menjaga kesehatan masyarakat di Kabupaten Blora. Serta hadirin sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, terima kasih Pak Bupati, dari tadi pagi sampai dengan malam hari ini kami semua rombongan dari Mabes Polri telah diterima dan mendapatkan dukungan atas kegiatan yang dilaksanakan oleh kepolisian bersama-sama dengan unsur pemerintah daerah dan rekan-rekan kita dari TNI dalam rangka untuk percepatan penanganan pandemi COVID-19, utamanya mensikapi kebijakan Bapak Presiden menjelang puasa dan Ramadan tahun ini, di mana beliau mengeluarkan kebijakan bahwa supaya kegiatan ibadah selama bulan puasa ini dilaksanakan secara normal, kemudian kemungkinan Lebaran juga bisa dirayakan kepada mereka yang sudah melaksanakan vaksinasi dosis 3. Oleh karena itu Bapak Kapolri tentunya bersama dengan teman-teman dari unsur TNI mendorong agar capaian dosis 3 vaksin ini bisa dilaksanakan di seluruh Indonesia, sehingga pada saatnya mudah-mudahan kita dari pandemi menjadi endemi dan kita kembali kepada upaya untuk pemulihan ekonomi nasional sebagaimana apa yang kita cita-citakan bersama. Dari pemaparan apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi, luar biasa sebenarnya Kabupaten Blora ini potensinya. Kalau belanja APBD-nya ada 2,1, tentunya ini Pak Kapolres, Pak Kajari mohon izin titip ini Pak, agar betul-betul dikedepankan APBD ini. Kalau salah-salah sedikit, ya kedepankan APBD sebagaimana apa yang menjadi arah kebijakan Presiden. Untuk jajaran kepolisian sudah jelas tegas, Bapak Kapolri sudah ingatkan kepada kita, jajaran Barreskrim, jajaran Reserse Kewilayahan akan dalam yang nggak usah minta proyek bersama Pak Bupati, mas saya nggak ada rezeki yang lain. Ya Pak Bupati, masih banyak yang minta proyek. Nah, udah minta proyek masih ganggu-ganggu lagi. Ya tolong belanja daerah sebagaimana apa yang disampaikan Pak Bupati tadi, 40% dari 2,1 digunakan untuk mendorong putaran ekonomi Kabupaten Blora. Dengan berbagai proyek nasional yang sudah diresmikan oleh Bapak Presiden, kita bersyukur. Kayaknya yang punya perhatian begitu setelah sekian lama Bapak Presiden Soeharto dulu ya berjuang juga untuk membangun bendungan dan lain sebagainya. Lalu sekarang lagi ada bangunan bendungan lagi yang tujuannya tentunya untuk bisa mengatasi persoalan yang ada di daerah. Sayangnya Bapak Presiden ini hanya 2 kali periode ini. Ini yang salah siapa ini? Tapi paling tidak mudah-mudahan mau ada kebijakan apapun, keputusan politik apapun, ya kalau enggak siapa yang ditunjuk Pak Presiden itu yang kita dukung supaya arah bijak pembangunannya tetap, karena bagaimanapun juga kalau kita di dalam memimpin suatu pemerintahan, kalau niat kepentingan itu akan lebih mudah daripada kita memimpin dengan berbagai agenda atau muatan-muatan yang ada di belakang kita, sehingga itu akan memberikan beban kepada kita sekalian. Tadi kita sudah dengarkan apa yang Pak Bupati sampaikan, apa yang menjadi potensi daerah di Kabupaten Blora. Ya sekarang saya mau tantang Pak Bupati. Sekarang Pak Bupati pilih sendiri mana yang menjadi prioritas untuk nanti kita carikan investor, atau kalau enggak kita investor patulan. Gimana Pak Bupati? Katanya sudah ada 40 orang. Ya saya rasa cukup banyak kader-kader
di kepolisian saya kurang paham. Kalau di TNI gimana Mas? Yang di TNI cukup banyak juga ya, yang dari Blora banyak ya. Jadi kalau gerakan 1000 aja Kabupaten Blora ini dilaksanakan 1 tahun kira-kira lumayan juga loh duitnya. 900.000 orang gerakan 1000 aja, tapi nggak mungkin kami undang 1000 Pak. Pak Wakapolres juga nggak mungkin undang 1000. Coba setahun aja kita simpan duitnya, nanti gunakan untuk membangun. Saya yakin itu bisa lebih besar lagi. Tapi untuk yang Bapak minta investor tadi Pak Bupati pilih yang mana yang Pak Bupati jadikan prioritas. Kalau tadi ada telur mata sapi, bahannya dari Blora tapi yang punya nama Jepara, yang punya nama Solo. Nah ini gimana tidak telur mata sapi? Kalau memang sumber daya alamnya yang siap itu ada di Kabupaten Blora, yuk bagaimana nih kita jadikan tadi produk lokal itu, masalah akar kayu dan turunannya, mungkin bisa paket dan turunannya ini bisa standarisasi kualitas ini bisa ditularkan kepada masyarakat yang memfokuskan kegiatan usahanya di sana, sehingga memiliki standarisasi kualitas yang sama, sehingga bisa dipasarkan bukan hanya membuka gerai di Jakarta misalnya, tapi kan melalui e-commerce sekarang kan sudah sangat luar biasa, dengan mudah bisa diakses oleh siapapun, dan transaksi itu bisa dilakukan dimanapun, sehingga itu bisa mendorong perekonomian di Kabupaten Blora. Jangan mimpi kita adu teknologi dengan bangsa lain. Kita harus kembali kepada kearifan lokal kita sendiri. Bapak Presiden merencanakan ketahanan pangan. Pak Bupati juga bersikapi dengan penyiapan lumbung-lumbung dan lahan-lahan serta lumbung-lumbung yang nantinya akan bisa menopang peningkatan produksi pangan di Kabupaten Blora. Kemudian ya pengen mengembalikan kejayaan rempah-rempah Nusantara yang pernah menjadi perhatian orang-orang luar, sehingga VOC bisa menjajah bangsa Indonesia hampir 350 tahun lamanya. Ini karena rempah-rempah ini kenapa kita tinggalkan. Mudah-mudahan mari kita kembalikan kegiatan kita fokus kepada kearifan lokal yang kita punya Pak. Karena kalau kita mengharapkan kita bersaing teknologi dengan atau sumber-sumber lain, ini kita tidak akan mungkin bisa bersaing. Mudah-mudahan dengan masalah pangan tidak ada mungkin orang tidak makan, tidak mungkin pangan tidak laku, apalagi di luar negeri yang situasinya tentu alamnya berbeda, iklimnya berbeda, maka kita akan menjadi tidak kalah dengan Vietnam. Kadang-kadang kita pikir di Israel yang begitu gersang, mereka bisa ekspor buah-buahan. Ini kan luar biasa. Bahkan di Cina udah mulai nanam padi di air laut. Ini bagaimana kita bisa mengadopsi teknologi pangan kita sehingga kita mampu bersaing dengan produk-produk baik lokal maupun internasional. Saya yakin dengan niat baik kita bersama Pak, kalau tadi kita mulai dengan sholawat, saya yakinlah kita sekalian ini kalau nakal sedikit-sedikit aja nakal Pak. Karena kadang-kadang kalau nggak nakal kita nggak tahu. Ya jangan sampai nanti kalau mati kalah sama nyamuk. Nyamuk itu lebih baik dari saya. Karena Pak obat nyamuk begitu banyak. Mesti kalah Pak saya sama nyamuk. Jadi kalau Pak Bupati tadi bilang sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, tapi kalau kita ngajar sama nyamuk tetap kalah. Karena Pak obat nyamuk begitu banyak. Kemudian sama kotoran juga begitu. Sebenarnya kalau yang hidup kalau ditempel di kotoran pasti gemuk. Ya kalau yang saya tempeli tidak gemuk berarti salah. Berarti saya ini termasuk hama. Jadi mari Pak kita sama-sama rapatkan barisan, terutama kepada teman-teman yang mungkin
kita dulu sekolah di Blora, kemudian kita besar di Blora, dan kita sampai di pangkat ini tentunya tidak lepas daripada didikan alam Kabupaten Blora, didikan keluarga kita di Blora, didikan para guru kita di Blora. Tentunya tidak salah juga kalau kita pada kesempatan bisa memberikan kontribusi bagi kemajuan Kabupaten Blora pada waktu-waktu yang akan datang. Saya rasa itu menjadi prinsipnya kami siap untuk, ya kalau kemarin kita terganggu karena 2 tahun fokus kepada upaya penanganan pandemi COVID, walaupun kita sudah dengan Pak Bupati sudah ketemu, dengan Bu Bupati sudah ketemu, dengan beberapa pejabat Kabupaten Blora sudah ketemu, namun realisasinya mungkin belum bisa kita laksanakan karena kita fokus kepada upaya penanganan pandemi COVID-19. Mudah-mudahan ini dengan akselerasi yang kita kerjakan bersama Pak, bersama dengan teman-teman TNI, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini memang tidak bisa hilang. Kalau COVID-19 jangan harapkan hilang. Kita mulai untuk siap untuk hidup berdampingan dengan virus COVID-19. Namun kita sudah tahu obatnya, kita sudah tahu cara penanganannya, sehingga kita pengalaman para tenaga kesehatan kita dalam menangani pasien COVID-19 sudah cukup banyak, sehingga harapannya ke depan upaya pemulihan ekonomi nasional menjadi bagian yang fokus berikutnya dalam rangka untuk menjaga agar Indonesia bisa tumbuh dan bisa menjadi maju dan mampu bersaing di kancah dunia internasional. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas sambutan dan dukungan penyelenggaraan kegiatan selama kami di Blora. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Kuasa memberikan berkah dan perlindungan kepada kita sekalian di dalam melanjutkan pengabdian kita kepada masyarakat dan negara. Terima kasih. Selamat malam.